Oke semuanya, kembali lagi dengan Momdo di sini. Pada video kali ini, gua akan membawakan alur cerita dari anime baru bertemakan mata-mata. Anime ini berkisah tentang 7 waifu. Maksud gua, 7 siswi dari sekolah mata-mata yang berbeda yang diberikan surat kelulusan sementara demi bisa membantu seorang mata-mata pro dalam menyelesaikan misi yang sangat mustahil. Yang mana misi mereka hanya memiliki tingkat keberhasilan kurang dari 10%. Uniknya, ketujuh siswi itu memiliki satu kesamaan, yaitu mereka yang sama-sama dikenal sebagai murid bermasalah. Anime ini berjudul Spy Kyoshitsu. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke nakama kalian yang lainnya, supaya gue bisa lebih semangat lagi dalam mengupload anime-anime baru lainnya. Oke, langsung saja. Sudah saatnya membangkitkan jiwa wibu dalam tubuh kalian semua. Dan inilah dia, Kelas Mata-Mata episode pertama. Anime ini dibuka dengan menampilkan suasana di suatu daerah pasca perang, yang mana perang dimanapun pasti akan meninggalkan luka mendalam pada tiap negaranya. Terlihat seorang pria yang tengah asik melukis nampak diberikan misi oleh seorang pria tua, yang mana misi yang diberikan itu disebut sebagai misi mustahil karena tingkat keberhasilannya yang hanya 10% saja. Dan jika pria itu gagal, maka dirinya akan meningsoi. Setelah misi diterima olehnya, masternya itu memberitahukan jika muridnya itu berhasil, maka julukan mata-mata terbaik akan disandang olehnya. Terlihat pria itu yang berlari sembari terus bernarasi mengenai betapa kejamnya perang dan pasca perang. Dirinya kemudian nampak memotret bagian dalam suatu ruangan. Mina. Terlihat beberapa gadis yang berlari di tengah kegelapan, dan gadis center nampak memberikan kode bersembunyi kepada mereka semua. Salah satu gadis nampak mengintip lewat pantulan cermin dan mendapati 3 penjaga dalam radius 15 meter. Tak lama berselang, salah satu gadis nampak memutar sebuah alat yang langsung membuat area di sekitar mereka tertutupi oleh gas. Di tengah terbatasnya penglihatan di sana, secara tiba-tiba mereka yang menyadari pihak lawan juga memiliki mata-mata yang hebat. Gadis center tadi memberikan kode untuk melakukan penyerangan. Gendai de okonawareru no wa spy tachi no jouhou sen, kage no sensou. Narator kemudian memberitahukan bahwa sudah 10 tahun sejak Perang Dunia berakhir, di suatu daerah yang disebut sebagai Republik Din, didirikanlah sekolah pelatihan mata-mata. Toto, watashi mo sotsugyo nan desu ne. Yatta! Gadis yang nampak sangat bahagia ini bernama Lily. Mengira diri telah lulus, namun ternyata itu hanyalah kelulusan sementaranya. Yang mana kepala sekolahnya memberitahukan bahwa ada organisasi mata-mata yang hendak merekrutnya. Dan untuk detailnya akan diberitahukan di lokasi barunya nanti. Yang bahkan seragam Lily juga telah disiapkan. Dan rupanya, Lily memiliki kode name yang disebut sebagai Hanazono. Lily yang sudah berada di depan sekolahnya, menganggap dirinya hanya seperti pindah sekolah. Ketika kereta kuda melintas di sebelahnya, dirinya pun memanggil Pak Linya untuk menebeng. Dalam hati, Lily nampak bersyukur karena dirinya telah bertahan selama 8 tahun. Meskipun dirinya selalu diambang kegagalan. Scene berlanjut di kereta. Lily nampak baru tersadar dari lamunannya tadi setelah petugas kereta memberitahukan mereka yang akan segera tiba di kota pelabuhan Narante. Lily nampak sangat bersemangat dalam memulai kehidupan barunya di organisasi barunya nanti. Setibanya di sebuah gedung, Lily nampak bertanya pada satpam demi memastikan nama gedung itu. Lily yang menyebutkan dirinya adalah murid pindahan, satpamnya langsung memintanya masuk ke dalam gedung. Setelah berkeliling untuk mencari kapelnya, namun Lily tidak dapat menemukan kapelnya dimanapun. Di saat hampir terlambat, dirinya terhenti dan mencoba menekan salah satu tembok di sana. Dan benar saja, sebuah lift muncul dan membawanya ke sebuah lorong rahasia. Dan berakhir di lokasi yang dimaksud. Codename Hanazono, tadaima touchaku shimashita. Terlihat beberapa gadis yang juga mengenakan seragam serupa yang telah datang terlebih dahulu darinya. Tak lama kemudian, seorang gadis menghampirinya dan menanyai Lily mengenai status dan pengalaman bertarungnya. Lily pun menjawab dengan jujur bahwa dirinya adalah murid yang hampir gagal. Mendengar membuat gadis itu seolah telah menduganya. 極上だ。
nampak menyambut kedatangan mereka semua. Dirinya kemudian mengenalkan diri sebagai bos tim mata-mata Tomoshibi yang bernama Klaus. Dirinya juga memberitahukan tim itu dibentuk khusus untuk menuntaskan misi yang sangat mustahil. Anggotanya terdiri dari dirinya dan ketujuh gadis itu. Klaus juga memberitahukan bahwa misi mustahil itu akan mereka jalani bulan depan nanti. Sebagai permulaan, Klaus meminta mereka semua untuk mengakrabkan diri sebelum berlatih di esok hari. Sekepergian Klaus, gadis tadi nampak mengeluhkan mengenai Klaus yang hendak menjalankan misi mustahil dengan mereka yang merupakan murid bermasalah. Lily yang terkejut pun dijelaskan olehnya bahwa semua murid di sana adalah murid yang hampir gagal di sekolah mereka. Bersamaan dengan itu, sepucuk surat berisikan aturan hidup bersama jatuh dari lantai atas. Lily yang melihatnya pun langsung menyadari satu hal, yaitu mulai hari itu juga mereka akan tinggal bersama di rumah besar itu. Lily yang bersemangat mengajak mereka semua untuk makan bersama. Mulai dari sini gue akan perkenalkan satu persatu nama dari para gadis ini. Gadis yang mengajak bicara Lily tadi bernama Sibila dengan kode name Yaki. Gadis rambut merah ini bernama Grite dengan kode name Mana Musume. Gadis rambut pink dengan penutup mata ini bernama Anet dengan kode name Boga. Gadis kecil bertopi ini bernama Sarah dengan kode name Sogen. Gadis rambut biru bernama Monica dengan kode name Yojin. Dan terakhir adalah gadis rambut hitam kebiruan yang bernama Thea dengan kode name Yume Katari. Mereka nampak sangat tegang karena membahas perihal misi mustahil yang disebutkan oleh Klaus tadi, yang mana mereka sangat ragu karena tingkat kegagalan misi itu lebih dari 90%. Meski begitu, Lily menenangkan mereka semua dengan meyakinkan bahwa Klaus pasti akan melatih mereka dengan sungguh-sungguh. Setelah mendapatkan kata-kata penyemangat dari Lily, mereka pun kembali tenang dibuatnya. Keesokan harinya, mereka yang telah berada di hadapan Klaus hendak memulai latihan di hari itu. Namun Monica hendak menanyakan satu hal sebelum itu, yang mana Monica mempertanyakan detail misi dan alasan Klaus memilih mereka. Klaus pun menuturkan bahwa dirinya belum bisa memberitahukan detail misinya, dan hanya informasi mengenai waktu dan lokasi pelaksanaannya yang baru bisa ia beritahukan. Setelahnya, pelatihan pun hendak dimulai olehnya. Untuk langkah awal, Klaus meminta mereka semua untuk membuka sebuah gembok. Lily yang telah mencobanya menganggap gembok itu sangatlah sulit. Tak lama berselang, Klaus pun mengambil kembali ketujuh gembok itu. Klaus memberitahukan jika mereka mengikuti bimbingannya, maka mereka akan menguasai teknik itu dengan cepat. Dengan penuh keyakinan, Klaus akan mengajarkan mereka semua selama 1 bulan penuh di istana Kageronya, atau paling tidak hingga mereka mampu menjalankan misi mustahil itu. Singkat cerita, meski awalnya mereka cukup bersemangat setelah melihat aksi Klaus tadi, Klaus memberitahukan pelajaran utama dalam membuka kunci itu ialah ピッキングツールをいい具合に使う。 mereka yang tidak paham pun menanyakan detailnya. Namun sayangnya, setelah diberi perumpamaan yang sangat sulit dipahami, mereka pun menyadari bahwa Klaus itu adalah tipe orang yang sulit dalam mengajarkan orang lain. Setelah beberapa saat, Klaus baru menyadari kelemahannya sendiri. Dan dengan seenak jidatnya, Klaus pergi dari sana dan meminta mereka semua untuk belajar mandiri. あとは自習だ。 Scene berlanjut memperlihatkan mereka semua yang tengah membahas guru mereka yang di luar nalar. Mereka yang dilanda kepanikan dan menjadi pesimis makin bertambah buruk ketika Sarah menyebutkan mereka yang akan dijadikan pion. Karena kombinasi yang sangat buruk antara murid bermasalah dengan guru yang payah dalam mengajar, dirinya curiga Klaus tidak berniat melindungi nyawa mereka. Singkat waktu, di tengah Lily yang tengah mandi, dirinya mempertanyakan untuk apa mereka dipindahkan dari sekolah lama mereka. Lily kemudian bertekad bahwa dirinya tak akan meningsai sia-sia, karena bahkan murid gagal seperti mereka masih memiliki impian. コードネーム花園、先狂う時間です。 Setelahnya, Lily nampak menemui Klaus dan terkejut dengan lukisannya. Setelah beberapa obrolan, Lily mengajak Klaus untuk jalan-jalan bersama demi bisa menyegarkan pikiran mereka. Klaus kemudian bertanya tempat tujuannya, yang ternyata Lily telah menuliskan tempat-tempat terkenal di kota mereka.
Dan pada akhirnya, Klaus pun menurutinya dan berniat pergi di esok hari. Keesokan harinya, Klaus rupanya mengira bahwa mereka akan jalan-jalan bersama dengan yang lainnya. Lily pun memberitahukan yang lainnya menolak ajakan jalan-jalan darinya. Mendengar membuat Klaus hendak membawakan oleh-oleh untuk mereka semua. Klaus yang memberitahukan mengenai sarden kalengan yang direndam minyak akan sangat enak jika dicampur dengan pasta, membuatnya spontan memberikan tutor secara detail. Hal tersebut langsung membuat Lily memproteksi Klaus yang bisa memberikan tutor dengan benar. Klaus pun terkejut karena dirinya saja tidak menyadarinya. Di tengah Lily yang tersenyum, secara tiba-tiba Klaus entah bagaimana berhasil mengambil kembali dompet milik si nenek. Lily pun terkejut dengan apa yang baru saja ia saksikan. Setelahnya, Lily pun menanyakan cara Klaus melakukannya tadi. Namun Klaus hanya memberitahukan itu terjadi begitu saja. Dirinya kemudian menanyakan tutor mengenakan baju pada Lily. Dirinya bahkan menanyakan detail dari tutor mengenakan baju padanya. Namun Lily hanya bisa mengatakan bahwa itu terjadi begitu saja. Dan itulah apa yang dirasakan oleh Klaus. Lily yang mendengarnya langsung menyadari semua hal yang dilakukan oleh Klaus, termasuk soal kunci kemarin, adalah hal yang terjadi begitu saja baginya. Klaus pun membenarkannya. Maka dari itu, menjelaskan secara detail mengenai hal yang dilakukan tanpa sadar, itu akan sangat sulit baginya. Karena ucapan Klaus barusan membuat Lily menyadari bahwa Klaus memang takkan bisa mengajari mereka. Tak lama kemudian, Lily terhenti dan melihat papan poster bergambar pemandangan yang sangat indah. Lily pun mengajak Klaus untuk pergi ke sana. Setibanya di sana, Klaus memberitahukan nama dari danau itu adalah Danau Emai. Yang mana jika mereka pergi ke tengah danau dengan perahu kecil, maka mereka bisa menikmati keindahan alamnya. Klaus yang ragu ada perahu kosong, namun Lily nampak melihat dan menghampiri sebuah perahu yang kebetulan kosong. Sebelum menaikinya, Klaus hendak memastikan keamanan dari perahunya terlebih dahulu. 女性に手を差し伸べるのは男の役目だ。 Singkat cerita, di sore hari yang sangat indah, di tengah suasana romantis yang ada, Klaus yang mengucapkan banyak kata yang menenangkan. Dirinya bahkan memberitahukan mengenai senyuman yang perlahan kembali dari warga kota, meski luka perang masih menempel di dalam hati mereka. Dan itulah tugas mereka sebagai mata-mata, untuk membalikan senyuman yang telah hilang. Ucapan Klaus membuat Lily terkejut mendengarnya. Meski begitu, Lily langsung menyinggung perihal mereka yang dijadikan pion. Dirinya bahkan mempertanyakan apa artinya hidup jika harus meningsoi di sana. Lily kemudian mengatakan mereka yang hanya berimpian ingin mekar dengan bangga suatu saat nanti. Hal itu membuat Klaus menanyakan maksudnya. Lily juga menambahkan meski tugas itu sangatlah penting, namun dirinya minta maaf pada Klaus dan memberitahukan bahwa mereka tidak ingin mengikuti dirinya. 先来る時間です。 Setelah Klaus berhasil dilumpuhkan oleh racun Lily, yang mana Lily juga mengungkapkan bahwa racun tak akan mempan padanya. Mendengar tentu saja membuat Klaus terkejut dibuatnya. Lily menuturkan bahwa dirinya memiliki ketahanan tubuh yang sangat istimewa. Dan terungkaplah, Lily adalah satu-satunya orang yang bertahan hidup di desa pada saat Perang Dunia. Ternyata beberapa pasukan yang datang dan mengatai kekaisaran yang menggunakan desa untuk uji coba senjata baru. Mereka pun terkejut karena masih ada yang bertahan hidup di sana. Dan itulah Lily ketika masih kecil. Inti dari tindakan Lily adalah demi mereka bisa bertahan hidup dan tidak meningsoi dengan sia-sia. Dirinya yang spesialis racun mengungkapkan bahwa Klaus telah kalah sejak menaiki perahu itu. Dirinya hanya ingin pembubaran Tomoshibi demi bisa bertahan hidup. Lily yang menekan supaya Klaus menyerah dan menuruti perkataannya. Namun ternyata このお遊びにはいつまで付き合えばいい。 rupanya Lily telah termakan jebakan yang telah disiapkan oleh Klause. Dan singkat cerita, setelah menyadari kelemahannya sendiri, Klaus membongkar semua caranya dalam mengetahui taktik yang dikerahkan oleh Lily. Termasuk kapal yang tengah dalam perbaikan yang tidak disadari oleh Lily. Dirinya memberitahukan Lily yang belum pantas untuk menjadi lawannya. Klaus juga mengungkapkan mengenai dirinya yang telah melancarkan semua serangan sejak Lily memasuki kamarnya. Klaus kemudian meminta penawar racunnya keburu kapal mereka tenggelam. Lily akhirnya mengakui kekalahannya itu. Namun apesnya, penawar racun yang ketinggalan membuat Klaus pasrah dalam seketika. Lily kemudian bertanya di manakah kunci borgol kakinya.
namun Klaus rupanya sengaja tidak membawanya. Lily yang sedikit panik pun mencoba menenangkan gurunya itu, karena racun yang akan hilang dalam 10 menit. Akan tetapi, Klaus memberitahukan bahwa kapal mereka yang akan tenggelam dalam 5 menit. 死ぬ気で焦げというより焦がないと死ぬ。 Setibanya mereka di tepi danau, Lily yang kelelahan dan mengatai dirinya yang merupakan murid gagal. Namun Klaus memintanya untuk tidak terlalu merendah, karena racun yang digunakan oleh Lily tadi sangatlah bagus baginya. 絶望的ですね、現状は。 Di tengah Klaus yang sudah kembali normal, Lily nampak mulai meragukan kemampuannya sendiri. Namun Klaus meyakinkan bahwa Lily memiliki bakat. Meski serangan Lily terlalu kekanak-kanakan, namun dirinya memiliki inisiatif menyerang duluan daripada gadis yang lainnya. Dan itu adalah tindakan yang tiada bandingannya. Klaus pun memuji bahwa Lily adalah yang terbaik dari yang lainnya. リリー、お前は灯火のリーダーになれ。 Setelah menentukan Lily yang akan menjadi ketua Tomoshibhi, Klaus kemudian memberitahukan bahwa berkat Lily, dirinya jadi bisa menemukan metode pembelajaran untuk mereka semua. Singkat cerita di esok hari, Klaus dan para gadis nampak telah berkumpul bersama. Klaus kemudian hendak meluruskan kesalahpahaman yang ada. Dirinya memberitahukan bahwa mereka bukanlah pion. Dirinya yakin mereka semua akan bertahan hidup dan menuntaskan misi mustahil itu. Dirinya juga tak akan membiarkan ada satupun dari mereka yang meningsoy. Dirinya juga yakin jika mereka semua bekerja sama, maka misi mustahil itu juga akan sangat mudah bagi mereka. Namun, mereka semua masih meragukan semua ucapan dari guru mereka itu. リーダーの私が保証します。 Klaus juga menuturkan bahwa dirinya telah menemukan metode pembelajaran untuk mereka semua. 僕を倒せ。 Dan berakhirlah alur cerita panjang dari anime Spy Shitsu episode pertama. Wah, perlu kalian tahu aja nih ya, episode pertama ini tidak memiliki opening ataupun ending. Ditambah durasi asli dari anime ini yang sangatlah panjang, yaitu 26 menit. Ya, karena gua capek dalam mengeditnya, gua cuma akan memberikan satu pertanyaan untuk kalian semua. Siapa di sini yang langsung autofocus sama bau-bau jumbo milik Lily? Yang autofocus bisa langsung komen di bawah. Atau mungkin kalian bisa komen siapakah waifu kalian di anime yang satu ini. So, gua akan memberikan rating 9,5/10 untuk episode perdana dari anime Spy Shitsu ini. Gua ucapin terima kasih banyak buat yang telah melihat hingga akhir video ini, dan sampai jumpa di episode kedua minggu depan. Bye bye. 先来る時間です。